Kemerdekaan adalah di suatu negara meraih hak kendali penuh atas wilayah bagian negaranya. Di saat seseorang mendapatkan hak untuk mengendalikan dirinya sendiri tanpa campur tangan orang lain atau tidak bergantung pada orang lain, itulah kemerdekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riz'a NIM 1840014. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah kemerdekaan yang sebelumnya telah dibahas oleh teman saya, yaitu Neng Irfani. Sejarah kemerdekaan 74 tahun usia kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu negara yang kita cintai. Usia yang sepuh jika diukur dalam konteks usia. Kalau dalam konteks masa produksi manusia mungkin bisa dianggap tidak efektif lagi untuk menghasilkan keturunan, karena masa-masa penjajahan, masa-masa perjuangan telah usai, yaitu lepas dan bebas dari cengkraman penjajahan yang selama ini menindas bangsa kita. Mengurus sumber daya alam yang besar yang kita miliki disertai dengan pengorbanan oleh pahlawan-pahlawan yang tak terhitung nilainya jika dihitung dari segi materialnya. Proses kemerdekaan yang panjang dan masa transisi kemerdekaan telah dilewati dengan berbagai asam manis proses yang dijalaninya, dari masa perjuangan untuk kemerdekaan, pra-kemerdekaan, hingga terbentuknya pemerintahan yang sah. Pergolakan selama kemerdekaan telah terjadinya pergantian masa, yaitu masa Orde Lama, kemudian diganti lagi masa Orde Baru. Di masa Orde Baru kemudian diganti lagi masa reformasi pada tahun 1998, yang merupakan suatu fakta sejarah, khususnya dalam kajian politik, yang sangat identik dengan nuansa kekuasaan. Mestinya di sini terjadi evaluasi besar untuk menyokong perubahan zaman dan seiring dengan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang 1945. Tatanan ini seakan-akan ditantang besar dalam mengisi kemerdekaan saat ini, di mana permasalahan-permasalahan krusial seharusnya terjadi dalam kajian bersama-sama. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kemudian materi ini akan dilanjut oleh teman saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa dampak sejarah kemerdekaan, dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang pertama, tidak perlu mengorbankan banyak nyawa karena hanya berunding. Kedua, secara tidak langsung Indonesia telah menjadi negara yang kedudukannya sama dengan negara lain, karena negara lain mau berunding satu tempat dengan Indonesia. Yang ketiga, memperoleh kemerdekaan yang sebenarnya. Yang keempat, mendapatkan pengakuan dari negara-negara lain. Adapun dampak negatif, yang pertama, Indonesia sangat kehilangan beberapa daerah karena perundingan. Kedua, mengundang emosi rakyat Indonesia ketika kita mendapatkan efek samping dari diplomasi yang sifatnya merugikan. Yang ketiga, perundingan sangat riskan menyebabkan kerugian kepada pihak kita waktu itu saat Indonesia sangat didesak Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yudhiswira Misbahuddin, NIM 1814021. Saya dari kelompok 1, yang dimana kelompok saya menjelaskan tentang sejarah kemerdekaan, yang dimana pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang upaya-upaya yang dilakukan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan.
dalam mempertahankan kemerdekaan ini terjadi perjuangan yang dimana mereka memakai senjata dalam usaha mempertahankan kemerdekaan, yang akhirnya terjadi pertempuran. Adapun pertempuran yang akan saya sebutkan, diantaranya pertempuran 5 hari di Semarang yang terjadi pada tanggal 14 Oktober sampai 19 Oktober 1945. Pada peristiwa ini ada seorang dokter yang gugur yang bernama Karyadi. Ia ditembak oleh pasukan Jepang, yang dimana tembakan ini memicu pecahnya perang antara pasukan Jepang dengan rakyat Indonesia, dan pasukan Jepang yang mengakibatkan banyak korban. Dan selanjutnya peristiwa Merah Putih di Manado terjadi pada tanggal 14 Desember 1945, di mana para pemuda Manado yang tergabung dalam pasukan KNIL bersama rakyat berhasil merebut Manado, Tomohan, dan Minahasa dari sekutu. Daerah yang direbut tersebut dikibarkan bendera merah putih. Yang selanjutnya, pertempuran Amrawa. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 13 Desember 1945 antara pasukan Inggris melawan pasukan Indonesia yang dibawa Kolonel Sudirman. Dalam pertempuran ini, pasukan Indonesia berhasil memukul mundur pasukan Inggris. Untuk mengenangnya didirikan pula monumen Palangan Amrawa. Itulah tadi materi yang saya sampaikan dalam upaya-upaya yang dilakukan oleh para pahlawan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Itulah tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membahas tentang solusi atau tindakan kemerdekaan pasca proklamasi. Dalam kurun waktu Agustus 1945 sampai Desember 1947 menjadi masa-masa paling berat bagi para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia setelah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Pihak Belanda bersama sekutunya dan Jepang masih berupaya dalam mengambil alih kekuasaan. Pertempuran pun pecah di sejumlah daerah. Strategi gerilya dan diplomasi yang ditempuh berhasil membuat Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI penetapan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 serta memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Pada 2 September 1945, pembentukan kabinet pertama yang terdiri atas 16 menteri dan 8 gubernur untuk wilayah Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. 18 September 1945, tentara sekutu dan tentara Netherlands Indi Civil Administration mendarat di Indonesia. Pada tanggal 10 September 1945, Jepang menyatakan akan menyerahkan pemerintah kepada sekutu, tidak kepada Indonesia. Pada tanggal 29 September 1945, pendaratan tentara sekutu Allied Forces Netherlands East Indies sebanyak 3 divisi di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera. 5 Oktober 1945, Tentara Keamanan Rakyat TKR dibentuk. Pada tanggal 13 Oktober 1945, pecah pertempuran di Medan Area antar pemuda TKR dengan tentara sekutu. Kemudian 15 Oktober 1945, tepat dini hari, di Semarang terjadi pertempuran sengit antara TKR melawan tentara Jepang
lebih dari 2.000 rakyat dan 100 pasukan Jepang tewas dalam pertempuran yang berlangsung 5 hari. Kemudian 20 Oktober 1945 itu pasukan sekutu mendarat di Semarang untuk menerima penyerahan kekuasaan dari tangan Jepang, namun justru memicu pertempuran di Ambarawa yang dikenal sebagai Pelagan Ambarawa. Pada tanggal 4 Januari 1946, pemerintah pusat Republik Indonesia memutuskan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta. 26 Januari 1946, Tentara Keamanan Rakyat TKR menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI. 21 Februari 1946, di Padang terjadi pertempuran besar antara Inggris dan pasukan Indonesia, tepatnya di daerah Rimbo Kaluang. Kemudian pada tanggal 23 Maret 1946, Inggris mengultimatum agar Bandung Selatan dikosongkan dari pasukan Indonesia. Malam hari, pasukan dan rakyat meninggalkan kota sambil membumi hanguskan bangunan yang dikenal sebagai peristiwa Bandung Lautan Api. Pada 15 November 1946, pemerintah Republik Indonesia dengan pihak Belanda menandatangani perjanjian Ligarjati. Belanda mengakui wilayah Indonesia meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera. Kita beralih pada 1947, pada tanggal 1 Januari, perang terjadi di kota Palembang antara Laskar Perjuangan dan tentara Indonesia melawan tentara Belanda yang mengacau. Pada tanggal 25 Februari 1947, Komite Nasional Indonesia Pusat KNEP mengesahkan persetujuan Linggarjati. Beralih kepada tanggal 3 Juni 1947, Laskar Perjuangan yang ada di Indonesia digabungkan dengan TRI sehingga berubah menjadi Tentara Nasional Indonesia. Pada tanggal 21 Juni 1947, Belanda melancarkan serangan besar-besaran agresi militer 1 ke wilayah pertahanan Indonesia. TNI merespon dengan peran gerilya. 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB menyerukan gencatan senjata antara TNI dengan tentara Belanda. Beralih pada tahun 1948, pihak Republik Indonesia dengan Belanda menandatangani perjuangan Rimpil. Nama Rimpil diambil dari nama kapal Amerika Serikat yang dijadikan tempat perundingan tersebut. 18 September 1948, di kota Madiun terjadi pemberontakan yang dilakukan Partai Komunis Indonesia atau yang sering dikatakan sebagai PKI. Pada 19 Desember 1948, Belanda melakukan agresi militer kedua dan berhasil menduduki ibu kota Yogyakarta sebelum Presiden Soekarno ditawan. Dirinya memberikan mandat kepada Syarifuddin Prawira Negara untuk membentuk pemerintah darurat Republik Indonesia. Beralih kepada tahun 1949, pada tepatnya 1 Maret, serangan umum secara mendadak dilakukan gerilya TNI di Yogyakarta untuk menepis kabar yang disebarkan Belanda bahwa TNI telah hancur. Kemudian 7 Agustus 1949, pasukan TNI di daerah Surakarta melancarkan serangan ke benteng-benteng Belanda di ibu kota Solo. 23 Agustus 1949, konferensi meja bundar KMB digelar di kota Den Haag, Belanda. Hasilnya Belanda segera menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir Desember 1949. Kemudian 17 Desember 1949, Soekarno dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat atau RIS pertama. Kemudian pada tanggal 27 Desember 1949, di Istana Merdeka dilangsungkan upacara pengakuan penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia. Bendera Belanda diturunkan dan diganti dengan bendera merah putih.
Itulah tadi yang bisa saya sampaikan dalam tindakan atau solusi dalam mempertahankan kemerdekaan pasca proklamasi. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Abu Bakar, NIM 18.1400.25 dari Prodi Sosial Peradaban Islam. Baik, saya akan memberikan kesimpulan dari materi saya, yaitu sejarah kemerdekaan. Kemerdekaan Indonesia lahir pada saat Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, merupakan suatu bukti terwujudnya dari tekad dan kehendak bukti bangsa Indonesia yang ingin terlepas dari belenggu penjajahan oleh pihak asing, serta menandai lahirnya sebuah bangsa baru yang merdeka dan berdaulat, adil dan makmur. Pernyataan proklamasi kemerdekaan tersebut disambut dengan penuh sukacita oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, tak terkecuali masyarakat Cimahi. Negara Indonesia yang terbentuk republik telah diakui secara politik dan hukum internasional. Namun proklamasi kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan panjang yang dilakukan dalam arti terbebas dari segala bentuk penjajahan yang dilakukan bangsa asing, khususnya Belanda, karena ingin kembali menguasai Indonesia dan ingin merampas rempah-rempah maupun mau menguasai Indonesia seluruhnya. Jadi bangsa Indonesia cepat-cepat melakukan pembacaan proklamasi supaya Indonesia atau bangsa-bangsa sekutu lain tidak menjajah Indonesia lagi. Peace.